apa kabar Anda? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Terus yang menjalankan ibadah puasa juga puasanya lancar ya. Saya Kak Rose kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Dali di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya ada Ustadz Jojo. Assalamualaikum Ustadz, kita ketemu lagi. Dan juga ada Gaya Yobi, apa kabar? Kabarnya kamu udah mau dilamar ya? Insya Allah. Insya Allah. Nanti kita mau tanya ya, Gia, itu beneran kamu mau dilamar atau hanya pengalihan isu? Tapi nanti kita ke pojokan dulu ya. Untuk membahas yang lagi ramai di luar sana, menarik perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini kita membahas dari dunia maya ya, dari postingannya Rina Nose. Ini dia Rina Nose postingannya kayaknya malam banget gitu. Soalnya aku tahu aku masih belum bisa tidur, tiba-tiba dia posting hidung barunya. Langsung aku komen ya. Rina Nose ungkap alasan operasi hidung, bukan pengen ikut-ikutan. Kayak apa? Dan ini yang bikin aku amazed banget ya, selain bentuk hidungnya yang baru, tapi juga bagaimana cara dia meng-create video melaunching hidungnya itu. Ada videonya nggak mau ditunjukin? Kita lihat videonya berikut ini. Itu kalau lihat editannya niat banget ya. Pantesan dia postingnya dini hari, kayaknya lama ngeditnya baru selesai itu dari buka puasa baru selesai kayaknya lebih dari jam 12 malam dari kayaknya posting ya kan. Terus abis itu Dokter Tompi ya, ini dia dokternya Dokter Tompi. Ya, bahkan waktu aku komen keren gitu sudah gini, ini dari Dokter Tompi kata si Rina Nose. Terus kalau kita lihat dari postingannya Dokter Tompi juga ada fotonya gitu ya. Nah dia malah menyandingkan Rina Nose waktu perannya sebagai apa sih, ini namanya siapa nih kayak ini? BEN. Terus sekarang ya, kalau kayak gini perbandingannya jadi kayak jauh banget gitu ya. Rina Nose-nya jadi beda banget. Jawaban Dokter Tompi gini captionnya, adalah hak pasien untuk memutuskan mau operasi di mana, mau di Korea, Jepang, Thailand, Vietnam, Cina, Turki, Amrik. Jadi nggak usah diperdebatkan. Semua punya preferensi. Toh maunya orang kan beda-beda ya. Silahkan senyamannya katanya gitu. Dan Dokter Tompi juga menjelaskan ini Rina Nose selain operasi hidung juga ada untuk menghilangkan kantong mata sama ada perawatan juga buat kulitnya gitu ya. Kalau dari Rina Nose sendiri alasannya apa sih dia? Alasannya tuh karena dia bilang operasi plastik sebuah keputusan pribadi yang menjadi argumentatif ketika memasuki ranah publik. Bagi saya operasi plastik bukan sekedar prosedur untuk mengubah penampilan, apalagi cuma pengen ikut-ikutan. Sebuah keputusan etis dan estetis cukup rumit karena melibatkan banyak aspek. Katanya dia bilang dia sudah memikirkan ini selama 10 tahun gitu. Buat saya yang memiliki trademark hidung atau nose sepanjang karir di industri hiburan, keputusan melakukan operasi hidung merupakan pertimbangan dari perjalanan panjang. Melalui riset yang cukup, pertimbangan matang dengan segala risikonya serta kesiapan diri untuk menerima segala perubahan. Ini salah satu pertimbangannya katanya rumahnya karena dekat ya sama klinik Dokter Tompi. Dan lokal pride, dia bilang keren si Rina Nose. Itu tadi juga yang aku jadi pikirin waktu aku jalan ke sini ya. Dia operasi hidung padahal nama Nose itu diperoleh karena hidungnya yang dianggap pesek gitu kan. Jadi sekarang tetap Nose dong ya, nose karena launching nose baru. Komentar netizen coba kita baca yang berikut ini. Akhirnya tergoda yang berikut. Padahal hidungnya justru ciri khasnya. Lanjut. Jangan ikut-ikutan ngerubah rahang ya Mbak, ntar wajahmu beda kayak bukan Rina Nose. Udah gini aja cakep. Yang berikut, makin cantik, kenapa nggak dari dulu operasi? Resek banget ya. Maksudnya gimana? Yang berikutnya, cakep banget Kak, kelihatan natural, nggak kayak yang itu tuh yang jadi anak kembar semua. Karya anak bangsa memang keren. Ini siapa sih maksudnya yang kayak itu yang jadi kayak anak kembar semua tuh siapa maksudnya sih? Aku jadi kepo kan. Yang berikut, keren sih serius jujurnya nggak pakai alasan ini itu, wes katanya gitu ya. Terus ada beberapa foto juga nih hasil operasi karya anak bangsa itu tadi ya. Ini salah satunya nih Dokter Tompi pernah berhasil mengubah penampilan ya yang dari sumbing ya ini ya. Dirubah metamorfosanya seperti ini berkat keahlian operasi plastiknya Dokter Tompi. Kemudian ada lagi ini ya. Omai juga, terus Rina Nose juga. Jadi memang ya kembali sih sebetulnya itu kan masalah preferensi karena kayaknya tiap negara itu punya kecenderungan hidungnya sesuai dengan value culture masing-masing gitu. Kalau ke Thailand mungkin yang agak tinggi, Turki mungkin yang beda lagi. Kalau Korea mungkin yang kecil, tipis, petit. Kalau yang Indonesia ya aku nggak tahu ya, tergantung dokternya. Kalau Ustadz ada rencana enggak ya? Kita sekarang menuju ke profil bintang tamu kita lihat dulu yang berikut.
Oke, baik, kita sudah bersama dengan bintang tamu kita. Kalau kamu ke dokter Tompi juga? Wah, kalau dia mah siapa aja yang mau endorse dia deh yang gratis dia mau. Emang kamu mau ada rencana mau ngapain lagi, Gea? Kayaknya nanti aja deh sesuai kebutuhan aja. Mungkin di umur aku 40 ke atas mungkin. Mau ngapain facelift gini ya? Iya. Oh, oke. Baik, ini kita sekarang mau tanya ke Ustadz Culture ya. Ustadz Jojo kemarin ada satu sharingnya yang juga menarik adalah bagaimana Ustadz ini akhirnya memutuskan untuk tidak terlalu bucin sama pasangan berdasarkan pengalaman masa lalu yang menyakitkan ya Ustadz ya. Kita lihat dulu seperti apa cuplikannya berikut ini. Wow, Ustadz, ini cerita menarik ya. Tapi pas istri Pak Ustadz tahu nggak kalau Pak Ustadz nggak terlalu cinta sama dia? Dikunciin juga sih sempat sih. ngambek dia. Gara-gara ini? Iya, padahal kan saya bilang, iya kan saya cuma ngasih pelajaran ke orang. Saya nggak ada maksud buat nyindir istri apa. Tapi kamu nggak ngargain aku begitu. Ngambek emang ya salah juga saya memang. Tapi saya bilang, ya itu menurut saya salah satu cara saya untuk menasihati orang lain dengan baik ya gitu. Karena kan kadang-kadang orang nggak suka dijudge. Iya, jadi betul. saya memang menceritakan sesuatu yang pernah terjadi dan memang itu jadi ilmu yang besar buat saya. Coba kita baca ya komentar netizen seperti apa nih bunyinya. Smooth banget Ustadz Jojo masuknya. Gue yakin tuh Ustadz Jojo ada tujuan buat nyadarin Bang Arab. Semoga dia nggak terlalu berlarut-larut gitu ya. Yang berikutnya ada lagi, pintar banget cara Ustadz nasihatinnya dicontohin dirinya sendiri. Yang berikut, abang-abangan yang sedang nasihatin adik-adiknya. Lanjut berikutnya, berarti istri sama anaknya itu cuma hidup sama sisa-sisanya aja. Habis. Sama pacarnya dong kalau udah nikah dan punya anak. Tapi ya itu sebenarnya pelajaran baik ya, bahwa kita nggak boleh terlalu cinta sama manusia gitu kan. Karena saya juga banyak ngeliat tuh fenomena dalam penjara. Ada orang yang ketika masuk penjara suaminya itu istrinya tuh meninggalkan dia. Mohon maaf sampai ke tahap kadang banyak yang pengen bunuh diri. Sampai tuh stres, sampai dibawa ke rumah sakit jiwa kayak begitu. Jadi saya meneliti gitu, salahnya di mana? Ternyata sebenarnya rasa cinta dia yang terlalu berlebihan terhadap istrinya, terhadap lawan jenisnya itulah yang membuat dia menderita sebenarnya. Yang membuat dia suffer gitu, benar-benar menderita. Kayak waktu itu yang kita flashback ya, waktu itu yang bikin Ustadz tuh cinta banget gitu sampai katanya nurut iya aja tuh apa? Maksudnya yang nurut tuh yang bikin saya cinta sama dia tuh nurut banget. Saya ngomong apa dia aja, yang nurut. dia yang nurut sama saya gitu. Maksudnya kayak memang laki-laki dari situ saya juga belajar. Makanya saya nasihatin perempuan, kamu gampang kalau mau bikin laki-laki tunduk sama kamu. Kamu nurut sama laki-laki itu, minta beliin Burj Khalifa juga dibeliin sama suaminya gitu. Gitu. Iya, suami itu orang laki-laki itu paling nggak bisa kalau sama perempuan nurut gitu. Tapi kalau terlalu nurut bukannya lama-lama bosen Tat? Enggak juga, Enggak ya? enggak juga sih. Justru masa di situ rasa apa ya, rasa mengayominya laki-laki itu malah semakin tumbuh besar dia. Semakin pengen sayang apa, kamu mau minta apa lagi yang saya bisa kasih buat kamu gitu. Oh gitu, oke. Nah terus gimana cara Ustadz itu akhirnya, kan itu kan sakit ya, kan terlalu cinta terus tiba-tiba hilang gitu kan, itu sakit banget. Ustadz bilang teman-teman yang di penjara di dalam banyak yang stres. Kalau Ustadz sendiri gimana ngatasinnya perasaannya? Lama, saya nyari kesibukan aja. Saya dari sejak saat itu, saya benar-benar fokus belajar agama untuk benar-benar cari tahu lagi tentang kehidupan. Karena saya selama ini terlalu lalai banget lah sama kehidupan. Kan taunya hidup tuh cuma senang-senang aja di masa lalu. Ternyata saya ngelihat banyak pemandangan di dalam penjara tuh orang makan susah. Kadang keluarganya tuh sampai nggak kuat untuk nungguin pasangannya. Dan lain-lain banyak saya nggak dapat pelajaran lah di dalam penjara itu gitu. Oke, nah ini kalau Ustadz tadi bilang kan orang kadang-kadang menikah itu kan salah satunya karena cinta ya. Terus gimana caranya kita nggak terlalu cinta sama pasangan, apalagi kalau misalnya nggak terlalu cinta sama anak. Itu kan ya, itu kan keterikatan kita ya, cukup berat gitu. Cinta sayangnya tuh yang saya pelajari tuh yang paling benar adalah karena Allah. Melakukannya karena Allah dan tidak melakukannya karena Allah. Jadi kayak semacam ada seorang orang tua, dia sayang banget sama ada salah satu, misalnya anaknya 4, salah satu anak itu aja. Malah terkadang justru Allah uji, paling banyak memberikan ujian kepada orang tuanya adalah anak yang dia paling sayang. Anak yang gak pernah diperhatikan malah jadi anak yang gak pernah nyusahin orang tuanya. Memang begitu, kayak semacam Allah tuh maha pencemburu sebenarnya gitu. Dan Allah tuh mau kita cintanya sama Allah aja kalau bisa. Jadi contoh perilaku yang menunjukkan bahwa kita tuh cinta dengan orang-orang terdekat kita karena Allah tuh gimana sih Ustaz? Cintanya tuh karena Allah, kalau melihat dia sesuatu yang salah kita nasihatin. Misalkan dia malas beribadah, sebagai seorang imam laki-laki harus ngasih tahu. Walaupun dia kadang-kadang
tidur kecapean, ayo bangun sholat subuh, ini satu kewajiban. Itu maksudnya nggak memberi kebaikan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga setiap menolak sesuatu juga menolaknya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak misalnya di bulan puasa nih, bagi laki-laki kadang-kadang bulan puasa istri itu lebih menggoda dibandingkan bulan lainnya. Jadi kita menolaknya juga karena Allah gitu. Jangan karena saking cintanya, ya udah akhirnya ya sebagai suami istri kayak gitu deh. Gitu padahal kan kita bisa menolak karena Allah. Ntar dulu tunggu maghrib aja gitu kan. Karena kan ada larangan Allah di sini gitu. Jadi biar kita tuh cintanya tuh dikadarin gitu Kak maksudnya. Jadi semua yang nomor satu itu adalah Allah, baru bukan berarti nggak cinta gitu. Bukan berarti nggak cinta. Oke. Kalau Gea, kamu termasuk yang bucin juga nggak? Atau pernah punya pengalaman? Punya pengalaman cukup bucin. Kayak apa bucinnya kamu sih? Bucinnya itu jadi ya gimana ya, jadi kadang jadi malas kerja kayak gitu. Iya, jadi saking bucinnya besok kita jalan-jalan ya terus kayak Om Cun maaf ya aku gak enak badan, kayaknya aku gak ambil kerjaan. Dimarahin Maaf sama ya, manajer ya. Baru terbuka sekarang nih. Ini ngomong-ngomong katanya Gea juga mengisyaratkan kamu mau lamaran. Iya betul. Insya Allah. One step closer, udah ada bajunya. Nah pasangannya yang mana ini? Nah kan? Nah sehingga membuat pertanyaan netizen berikut ini. Coba kita lihat pertanyaan netizen adalah, mana? Komentar netizen, gimmick lamaran tuh biar nutupin berita soal nepis tangan Fajar ya. Kamu kemarin habis dimarahin netizen ya gara-gara nepis tangan Fajar. Iya betul, itu habis-habisan itu. Gak ada videonya tuh nepis tangan Fajar. Itu udah lewat itu. Padahal sebelumnya ngefans banget pas lihat video sama Fajar jadi kecewa. Fajar sekarang lagi banyak yang melindungi dan sayang sama dia ya, Masya Allah ya. Ih netizen gak tau bercanda ya, search aja deh Gea Yobi dan Fajar, banyak kok video-video lain yang menunjukkan Gea deket sama Fajar. Bi bener gak sih kamu lamarannya? Coba kita. Lamarannya doain aja. Sama siapa? Ya sama laki-laki atau sama siapa lagi? Yang mana? Coba kita lihat tadi ya videonya Gea ya berikut ini. Laki-lakinya nggak ditunjukin Gea. Nanti aja dipublish insya Allah. Takut apa? Takut direbut. Nah, kita mau nanya sekarang nih Pak Ustadz ya, ini kan zaman sosial media nih sekarang. Kapan sih sebetulnya baik atau enggak kita tuh mempublish pasangan kita? Karena nih ya, kadang serba salah juga. Nggak dipublish, tiba-tiba ternyata dia sudah beristri, ya kan? Karena nggak ada yang ngeklaim gitu kan. Nggak dipublish, ternyata udah nikah, ternyata dia punya kasus, lalalala. Jadi itu baiknya gimana Pak Ustadz? Memang sebenarnya ranah yang paling baik itu memang di privacy yang tadi dilakukan Kak itu benar. Kalau misalkan nanti dikasih tahu nanti aja pas udah hari H. Kan nanti juga pada saatnya timingnya orang-orang juga tahu gitu. Karena untuk menghindari satu dan lain hal gitu kan kadang-kadang ada orang yang mungkin ada punya masa lalu apa hal-hal kecil aja tuh bisa dipermasalahin dan bahkan salah sangka. Mungkin kayak termasuk tadi case-nya Kak Gea dengan si Fajar yang maksudnya memang udah biasa bercanda tapi netizen tuh nggak bisa nangkep. Begitu juga kalau ke spill tadi itu misal calon suaminya itu ternyata tuh temen SMP gue tuh apa segala macam gitu. Malah bikin puyeng ya. Lebih baik udah taunya ntar pas udah jadi aja udah gitu. Lebih bagus begitu. Lebih bagus. Kalau khawatir statusnya bisa dicek ke aplikasi si Duda ya. Yang berikut kita mau bertanya lagi nih Ustadz nih tentang malam Lailatul Qadar. Kita lihat ya. Ini ada satu threads juga yang menyebut gini, kalau bertemu malam Lailatul Qadar nanti jangan minta biasa-biasa, minta yang paling mahal di sisi Allah, minta dimasukkan ke surga Firdaus tanpa dihisap, tanpa disentuh azab. Nah ini kemudian ada komentar-komentar netizennya ya, di bawah ini kita mau nanya sama Pak Ustadz. Tahun ini puasa Muhammadiyah dan NU beda satu hari, beda juga hitungan malam ganjilnya. Ada pandangan Kak mengenai ini Kak, boleh tipsnya, berarti malam Lailatul Qadarnya kapan? Ini ada 2 pertanyaan. Nggak tadi yang komentar yang tadi loh, thread tadi tuh komentarnya. Ada yang bilang malah, ini kan, nah ini ada banyak yang merespon nih. Komentarnya apa nih? Kalau minta surga Firdaus tanpa harus dikasih ujian dunia akhirat, boleh nggak ya? Nah ini dulu yang mau kita tanya. Ustaz Jojo, ya gimana? Mau minta surga Firdaus itu surga yang paling tertinggi. Itu surga paling tertinggi derajatnya. Kalau minta surga Firdaus tanpa diujian dunia akhirat tuh mustahil banget menurut saya. Sama aja pengen jadi CEO Trans tapi maunya di rumah rebahan aja. Kan nggak mungkin gitu loh. Ya kerja lah, ada usahanya gitu. Ada yang harus dicapai gitu. Nah tapi macam-macam Allah Subhanahu Wa Taala tuh bisa menilai seseorang tuh dari misalkan dari ibadahnya. Kadang-kadang dari kalau misalkan dia dari sisi ibadah kurang, kadang dia bisa dikasih surga Firdaus lewat jalur dikasih musibah gitu. Atau kata netizen lewat jalur WNI ya mungkin bisa juga tuh.
Maksudnya tuh sabar terus. Oh ya, atas untung diperjelas segala sama sesuatu. Ustadz ya, jalur wedding Karena kan maksudnya kadang-kadang sabar. kalau lagi buka bersama atau di jalanan tuh kan macet banget di Indonesia Oh kan iya gitu iya kan. iya, itu ujiannya sebagai warga ujian negara sabar. Jakarta. Salah ini yang tinggal di Jakarta ya Pak Ustadz. Yang berikut ada tadi komentar yang tadi tentang thread yang tadi juga menarik. Itu komentarnya tadi emang cuma satu, komentar dari thread itu cuma satu aja. Banyak banget, jangan minta surga nanti ujiannya di dunia. Bener nggak sih nih Ustadz? Ada yang tanya gini, jangan minta surga, nanti kalau minta surga ujiannya jadi banyak banget gitu. Benar, karena malaikat Jibril juga pernah kasih tahu begitu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, itu dihiasi samping-sampingnya dengan keindahan-keindahan, karena rata-rata tuh segala sesuatu yang indah di dunia tuh bisa menjerumuskan kita ke dalam azab api neraka. Sedangkan yang surga itu dilewati, dilintasi dengan macam-macam ujian. Tapi kan ujian bentuknya kan nggak selalu ketenaran, jadi artis, jadi orang kaya, jadi Itu juga ujian, kena ya? musibah, jadi orang kaya, popularitas, jadi artis pun semuanya itu ujian juga. Ya ketenaran itu Nggak juga hanya sebuah sakit, ujian. kena musibah, bangkrut, jatuh miskin. Ya, iya, semuanya intinya ujian. Jadi pada saat malam Lailatul Qadar itu baiknya kita apa yang kita Perbanyak doa, Kak. Banyak Doa. Nabi SAW mengajarkan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha itu doanya tuh sangat terkenal. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Jadi minta 4 perkara. 1, mengesahkan Allah. Terus kita minta ampun, istighfar. Yang ketiga, minta dimasukkan ke dalam surga. Yang keempat, minta dibebaskan dari azab api neraka. Jadi 4 ini aja. Kalau 4 ini udah ini dunia akhirat udah dapet. Nah, itu sekarang kembali kepada kapan sebenarnya malam Lailatul Qadar, karena kan tanggalnya beda nih. Betul. Perhitungannya. Terus apakah kita mesti nunggu lagi rapat ini? Tapi intinya memang di clue-nya memang malam-malam ganjil. Tapi kalau yang mau sempurnanya di 10 malam hari terakhir aja itu kita sempurnain. Jadi semuanya aja udah itu ya. Kita bagi laki-laki kan disunahkan bagusnya di masjid, musola, itikaf. Kalau wanita boleh di masjid, di musola, asal jangan dalam keadaan haid ya. Nah, yang paling afdolnya wanita itu sebenarnya itikaf tuh di dalam rumahnya, di dalam kamarnya sendiri. Jadi selama 10 malam terakhir itu istilahnya dia tidurnya di atas sejadah aja lah gitu kalau bisa. Jadi karena kita nggak pernah tahu itu kapan juga ya. Jadi bener. 10 malam terakhir itu dimaksimalkan gitu. Nah, ini kita ada pertanyaan lagi nih ke Pak Ustadz nih melihat fenomena sahur ya. Itu kan macam-macam tuh orang bangunin sahur. Ini ada beberapa kompilasi sahur core. Kita lihat berikut ini. Itu salah satunya ya. Ada yang lebih aneh lagi sih sebenarnya Pak Ustadz. Cukup ngikutin kan ya Ustadz ya? Iya, lumayan sih. Itu sebenarnya gimana sih kalau dari Pak Ustadz ya pandangannya? Atau kamu pernah nggak kamu ikutan sahur begitu? Atau pernah kebangun Kalau gara-gara? aku malah dibangunin sahur sama tetangga. Kayak gitu caranya? Iya, jadi sekitar ada 20-25 anak bocah-bocah gitu. Terus kayak TG ya sahur kayak gitu-gitu. Terus aku Khusus kamu yang dibangunin? Iya, luar biasa Masya Allah. Terus kamu nggak pernah diajak bangunin sahur keliling komplek? Enggak ya, karena aku wanita ya. Itu kan laki-laki semua ya, bocil-bocil. Itu waktu aku di Bandung, di Cibadewa. Oh, kan ada tuh ya yang kemarin juga sempat viral tuh bangunin sahurnya dia kayak konser gitu ya. Pak Ustadz itu kalau dari sisi Iya. Pak Ustadz, pandangannya gimana? Kalau misalkan dia mau bangunin sahur dengan cara seperti itu, dia harus minta izin terhadap orang-orang yang tinggal di situ. Oh, itu adabnya Kalau kita ya? melakukan hal kayak gitu, ada orang yang contoh Kak, ada orang yang punya anak bayi. Tidurin anak bayi kan nggak mudah. Betul. Kadang-kadang sampai orang tuh kena sindrom baby blues gitu Iya. segala macam. Tiba-tiba jam 2 malam dia baru tidurin bayinya dalam keadaan begini. Gara-gara berisik kebangun. Coba gimana perasaannya orang itu. Bahkan kan juga nggak setiap orang yang tinggal di daerah kita kan orang muslim. Kalau orang non muslim terganggu akan hal itu gimana? Dan itu mereka punya hak loh. Iya, Gitu. betul. Jangankan kita nih negara yang bilang mayoritas Islam, di negara yang pemerintahannya Islam aja memegang teguh untuk tidak mengganggu orang-orang non muslim. Ya kan? Itu yang pemerintahan Islam, apalagi ini kan bukan pemerintahan yang full Islam pun harusnya lebih toleransi, karena kan kita juga di Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika ya, dengan Iya. berbagai macam keberagaman. Ya bahkan Nabi SAW mengajarkan kalau ada orang yang lagi tidur kita baca Al-Quran harus dipelanin. Itu baca Al-Quran pasti kan lebih mulia daripada teriakan Iya, orang iya. sahur kan. Jadi ada baiknya ya jangan sampai mengganggu orang lain. Kalau mau mengganggu gitu harus dengan izin ya kita ya semuanya tanda tangan kalau perlu. Berarti kalian semuanya udah ridho ya kalau kita teriak-teriak semua di sini. Betul. Nah kalau udah sah semua ya udah. Tinggal mau teriak-teriak, mau bikin konser lagi. Lagian kalau emang niatnya bangunin mah WhatsApp aja sih ya. Nah, Atau telepon rumah. tapi dulu sahabat Nabi cara ngebangunin sahurnya itu mereka ngebangunin tahajud itu dengan diketuk-ketuk satu-satu Oh, rumah. satu-satu ya? Dengan cara yang elegan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahur gitu.
Atau kayak sekarang yang masih berjalan di Mekah Madinah itu kan azannya 2 kali. Azan yang pertama yang harusnya waktu tahajud itu, nah itu buat waktu sahur juga. Oh, Gitu. gitu. Jadi ada caranya yang baik ya. Benar. Nah, ini sekarang kita mau membahas ini, ini fenomena ini bagaimana orang tua mengajarkan gen alfa mengaji. Karena gen alfa ini banyak menyebut ini adalah generasi anak-anak yang kadang-kadang out of the box. Coba seperti apa kompilasinya, kita lihat berikut ini. Nanti kita mau bahas sama Ustadz ya. Ini kan emang lucu-lucu banget, tapi mungkin setiap generasi itu caranya beda-beda ya. Dulu mungkin generasi-generasi yang lebih tua caranya mungkin lebih kayak VOC gitu ya. Benar. Kalau Caranya sekarang company banget memang. yang lebih tepat seperti apa? Kita akan bahas yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Jojo dan juga Gea, tadi kita terakhir membahas mengenai bagaimana gen alfa ini ketika diajarin untuk mengaji atau belajar huruf hijaiyah ya. Coba kita lihat komentar netizennya. Menguji kesabaran Gen Z yang setipis tisu gitu. Ini karena orang tuanya Gen Z ya biasanya ya. Yang berikutnya, anakku juga gini menghafal ayat-ayat, wajahnya juga ikut senam, sampai jungkir balik segala. Tapi ingatannya kuat loh. Yang berikutnya, gen alpha terbuat dari apa sih? Lanjut, ada lagi? Habis. Ustadz, ya. Anaknya gen alpha juga berarti ya? Iya benar. Gimana tuh caranya? Kalau kita kan dulu kadang-kadang kita ngajarin anak kita berdasarkan ingatan kita dulu diajarin orang tua kita. Iya. Saya sih nggak terlalu mau memaksakan anak kalau sebelum balik ya. Artinya ya kalau dia kita ngajarin dia, terus dia bisa nggak bisa ya udah saya nggak terlalu memaksakan. Tapi kalau udah dia mau di fase dia balik ya baru boleh agak sedikit ngeras sedikit lah. Oh ada gitu. sedikit keras. Tapi kan ada yang bilang bahwa ketika anak-anak masih dalam anak-anak tuh dari hafal mereka karena kan Iya, momennya yang ngambil semua menyerap Kuat gitu. Jadi banget. lebih mudah ketika diajarin pada saat kecil. Karena mungkin saya khawatirnya dia kalau dari kecil udah terlalu digojlok banget sama Al-Quran gitu. Nanti pas udah umur-umur dewasa gitu atau umur muda. Dia kayak ngerasa ya Al-Quran tuh hal yang biasa aja buat dia. Gitu, dari pengalaman banyak orang sih begitu walaupun nggak semuanya ya. Tapi kalau misalkan ada yang dari kecil dari semisal umur gen alpha ini udah bisa lancar juga ya bagus juga. Itu rezeki juga buat orang tuanya loh. Kan rezeki nggak harus uang juga. Iya. Punya anak yang soleha Soleha. yang bisa baca Al-Quran kayak gitu. Luar biasa banget jadi penyejuk hati. Oke. Ini kalau dari sisi Al-Quran sendiri Ustadz ya, bagaimana sih sebetulnya kita orang tua itu yang baik dalam membimbing anak-anak kita ini supaya apalagi zaman sekarang ya, kita berkompetisi dengan sosial media. Mereka ya godaan sosial media, pengetahuan-pengetahuan yang didapat dari luar itu gimana? Nah kita sebagai orang tua kalau bisa itu mengajarkan dari huruf-huruf hijaiyah itu kita sendiri pribadi yang mengajarkan. Kenapa? Karena nanti kalau dari awalnya kita yang mengajarkan dia bisa baca Al-Quran semuanya itu per hurufnya tuh pahalanya tuh ngalir ke kita. Karena kita ngajarkan pertama kali. Adapun nanti kan mungkin dia nextnya nanti belajarnya sama guru agama dia di sekolah. Atau kadang-kadang orang tuanya nggak punya waktu dia nitipin anaknya di pengajian di dekat masjid musola atau di mana les gitu kan. Tapi yang baiknya itu kita sebagai orang tua ini awalnya huruf hijaiyah itu kita yang ngajarin. Biar kita tuh ada peran serta di situ dan setiap huruf yang kita ajarin itu ke anak itu jadi pahala juga buat kita gitu. Jadi pahala dan itu mungkin jadi sebuah memori yang kuat Bener, sekali ya bener. antara orang tua dan anak gitu. Nah kalau kamu dulu, kamu dulu belajar ngajinya sama siapa atau ada pengalaman apa gitu nggak? Aku ini ya homeschooling ya. Jadi ceritanya jadi ustazahnya yang datang ke rumah. Oh, Kayak gitu. Jadi alhamdulillah baik. Jadi nggak pernah digalakin. Oh coba kita pengen nggak ada yang jawab. Mendengar hafalan. Kalau kita mendengar hafalan, ini ada satu bintang tamu kita ini masih kecil, usianya 4 tahun, namanya Siva, ditemani oleh Umu Revi begitu ya. Jadi ini umur 4 tahun tapi dia Masya Allah sudah hafal beberapa surat gitu ya. Dan ini gimana cara belajarnya? Katanya dengan metode, apa namanya metode? Talaki. Seperti apa metodenya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Siva. Assalamualaikum Siva. Waalaikumsalam. Sama ditemani sama uminya ya. Kita mau lihat seperti apa sih kompilasi Siva menghafal Al-Quran. Kita lihat yang berikut. Ya Allah. Siva pinter banget ya. Kamu lihat kamu di TV tadi itu ya? Siva? Ada ya. Kita baca lihat ini komentar netizen apa bunyinya. Bunyinya adalah kita lihat.
iri yang sesungguhnya gitu ya. Masya Allah, pinter banget, udah hafal. Kemudian yang berikutnya ada orang tuanya berhasil membooking tempat di surga. Masya Allah. Yang berikutnya ada lagi, pokoknya ntar kalau jadi ibu harus gini, menjadi inspirasi ya Umi ya, gitu ya. Syifa, biasanya kalau lagi ngafal itu apa, sore-sore, pagi-pagi, siang-siang? Biasanya ngapalnya jam berapa? Jam berapa? Pada maghrib. Oh, pada maghrib. Sama siapa biasanya belajarnya? Sama Umu. Jadi gimana Umu cara ngajarinnya gimana? Umu baca dulu gitu. Iya. Mau bacain dulu terus Zipa ulang-ulang ya. Kamu ulang-ulang. Zipa ikutinnya berapa kali? Berapa kali? 5 kali biasanya. 5 kali udah hafal. Insya Allah. Insya Allah. Jadi dibantunya per kata gitu. Oh, per kata. Iya, soalnya Zipa belum bisa baca Al-Quran sendiri. Jadi Iya, menghafal ya. Menghafal. Terus habis itu Syifa, berarti tiap hari begitu, tiap hari? Enggak. Enggak tiap Enggak, hari. Tapi sering. Kalau misalnya udah berhasil suka dikasih hadiah gitu nggak sih sama Uma? Kasih hadiah. Hadiah apa? Hadiahnya apa? Hadiahnya stiker, Stiker. Terus apa lagi? terus playground. Oh, Oh, playground gitu. Ih, Syifa kalau kita lihat pas ngafal kan senyum terus gitu ya. Zipa senang menghafal? Itu seneng nggak? Senang ya. Seneng ya, menghafal seneng ya. Biar dapat apa? Biar dapat apa? Dapat hadiah. Oh, dapat hadiah, dapat dapat pahala, pahala insya ya, Allah dapat ya. hadiah. Terus Syifa kalau selain menghafal Al-Quran, terus kalau di rumah itu ngapain aja sih? Zipa suka belajar apa? Belajar Membaca, berhitung. Baca, berhitung, mewarnai Terus ya. kalau main sukanya main apa Syifa? Main apa? Oh, main-mainan, boneka gitu ya. Masak-masakan. Masak-masakan gitu. Ini kan lagi bulan Ramadan, lagi bulan puasa ya. Syifa ikutan buka puasa, ikutan sahur nggak? Iya, ikutan sahur juga. Bangun pagi gitu. Terus kalau bangun pagi ikutan makan. Iya. Terus ngapain lagi habis itu? Puasa lagi lanjut. Kamu juga puasa, Masya Allah. Puasa lagi dilanjut, bolong dulu ya. Full, puasanya full atau setengah hari? Full. Full, Masya Allah. Niatnya full ya. Niatnya full ya. Oke, kita mau denger nih Syifa coba menghafal ya. Menghafal Al-Muluk ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur summa raji'il basar karratayni yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir walaqad zayyana sama ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna Lisyayatinnya panjang. lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Masya Allah. Dah baru sampai ayat 6-7 ya. Ini kan kalau kita lihat Syifa tuh dengan wajah yang senang, Iya. dengan senyum gitu ya. Gimana caranya mengajarkan Syifa menghafal Quran, tapi hatinya juga tetap senang gitu? Ya. Jadi gini. Jadi banyak yang berpenilaian Zipa itu menghafal setiap hari. Padahal umum ngajarin Zipa itu menghafal seling-selingan gitu. Oh, seling-selingan, Ya, ya. jadi kayak seperti ziyadah. Itu misalkan hari ini Zipa menghafal membuat hafalan baru, besoknya murojaah gitu. Terus gimana caranya Zipa biar senang? Umum itu selalu menerapkan ke Zipa kalau
ada nih nak waktunya ngaji ya, waktunya main ya, waktunya jajan kita ada kok jajan, tidur gitu. Jadi Ziva juga belajar, oh iya aku hari ini maghrib waktunya ngaji gitu. Jadi disiplin waktu, Ya, kemudian kalau belajar berhasil disiplin. juga ada reward. Ya. Walaupun rewardnya tapi sederhana, tapi itu Iya yang juga membuat kalau senang ya. kitanya senang gitu ya, dikasih pelukan gitu dia Dikasih tuh pelukan. Iya. Masya Allah. Kita kan kembali lagi setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia. Baik, kita kembali bersama semua bintang tamu kita, tapi sebelum ada satu pertanyaan lagi buat Pak Ustadz. Ini kan kita udah masuk puasa di hari ke-16 begitu ya. THR udah mulai turun tuh ya kan. Siapa yang mau cari, mulai cari baju, kosmetik, sampai keperluan fashion untuk nanti persiapan lebaran. Bisa belanja di Metro Department Store dan Trans Fashion karena ada diskon sampai 50%. Plus ada tambahan diskon dengan menggunakan kartu Bank Mega Syariah dan Alobank. Nah, sekarang kita kembali lagi nih ke pertanyaan buat Ustadz ya. Kita baca dulu pertanyaannya. Ustadz, benarkah tanda taubat diterima yaitu kita jadi tidak nafsu makan? Benar, itu pernah dikaji di kitab ulama. Saya kalau nggak salah itu kitabnya tuh Nasihatul Ibad kalau nggak salah. Jadi benar ya? Benar, jadi ciri-ciri orang yang taubatan nasuha itu lebih ke kalimatnya sedikit makannya, sedikit tidurnya, karena kayak dia tuh selalu teringat-ingat akan dosa-dosa dia, terus kayak dia ada perasaan takut nanti kalau saya diadili di hadapan Allah atas dosa-dosa saya, kezaliman saya itu gimana. Jadi rata-rata kalau orang yang taubat itu biasanya berat badannya agak menurun tuh. Serius? Ya kan? Jadi daripada kita sibuk dia, mendingan kita bertobat ya. Oh, enggak, maksudnya bukan berarti yang agak XL badannya maksudnya enggak taubat, bukan begitu maksudnya. Tapi emang orang kalau dia punya rasa takut, ada rasa takut tuh jadi apa ya? Jadi makan tuh agak kurang, tidur agak kurang. Karena memang diceritakan di kitab-kitabnya ulama begitu, lebih banyak menangis, sendiri kayak dia mikirin gimana ya, saya ini kok hidup saya masih gini-gini Kok aja. jadi kayak orang tekanan batin gitu? Enggak juga, Bukan tapi gitu. justru yang dia pikirkan itu membawa ketenangan dalam kehidupan dia. Beda sama orang yang lari dari masalah ya, beda. Kalau orang lari dari masalah kan bingung, mau tidur nggak bisa tidur, apa segala macam. Ini dia tetap tidur, tapi waktu tidurnya sedikit, artinya dia gunakan untuk beribadah. Berarti fokusnya ke duniawi udah berkurang ya? Iya benar, jadi lebih pengen ngedeketin Allah lagi aja, lebih-lebih gitu. Jadi dengan bertobat, tobatnya diterima, kita betul-betul hidup yang baik itu mendatangkan ketenangan. Betul. Ketika hati tenang, nafsu-nafsu dunia itu juga kita bisa mengelolanya, termasuk juga nafsu makan, Betul. nafsu untuk bermalas-malasan. Begitu kurang lebih mungkin ya. Iya benar, semangat puasanya. Semangat Nggak puasanya. mungkin nyeruduk hordeng warteg di siang-siang. Jangan dong. Semangat juga ya berbuat kebajikannya gitu. Betul. Ustadz Jojo, terima kasih banyak atas kehadirannya. Gea, terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih juga Uma. Terima kasih Syifa udah datang ke sini. Sama-sama. Nanti main lagi ya. Insya Allah. Terima kasih juga buat Anda semuanya sudah bergabung. Buat Anda yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Kita ketemu lagi setiap hari Senin sampai Jumat di acara Rumpis.